Selamat siang kawan UMKM. Hari ini kami mendatangi Kayu-Kayuku, salah satu destinasi wisata UMKM di Kota Jember, tepatnya di Balung. Selamat datang di Desa Tutul Balung, pusat destinasi wisata UMKM Kayu-Kayuku Premium Handicraft yang berada di Dusun Kerajaan RT 3 RW 10 Desa Tutul, Kecamatan Balung, Jember. Menyediakan berbagai macam kerajinan berbahan dasar kayu. Mulai dari piring, mangkok, gelas, dan berbagai macam pilihan lainnya. Mas, awal mula dari usaha Kayu-Kayuku ini gimana ceritanya, Mas? Awal dari iseng-iseng, tapi niat ya. Isengnya itu niat dan dilakuin. Kebanyakan kita kan iseng nggak dilakuin. Akhirnya itu yang nggak bisa bikin kita sukses. Karena awal mula Kayu-Kayuku kebentuk itu sebenarnya dari teman-teman pengrajin ya. Karena di sini kebiasaan pengrajin, banyak pengrajin, mereka ikut orang. Mungkin dari mereka rasa itu kayak pendapatan mereka itu kurang karena ikut orang. Gimana sih kalau namanya ikut orang, harus yang nentuin harga apa kan dari atasannya atau dari bosnya kan, kayak gitu sih. Jadi mereka kumpul mau bikin usaha bareng namanya. Akhirnya bikinlah namanya Kayu-Kayuku, kayak gitu sih. Merintis bersama para pengrajin, Kayu-Kayuku benar-benar menciptakan peluang bisnis yang besar untuk warga sekitarnya. Maksudnya usaha bareng ini gimana, Mas? Usaha bareng ini kayak gini, jadi kebanyakan mereka dari pengrajin itu kan mereka biasanya dibayar harian atau per part ya. Kalau kita di sini sama-sama menguntungkan harus. Salah satunya contoh, mereka itu tentukan sendiri harga proses pembuatannya itu tentukan sendiri gitu. Jadi kayak bagi hasil ya, istilahnya borongan kalau kita orang Jawa mungkin borongan. Jadi per barang itu mungkin kayak contoh mangkok ukuran 10 cm itu harganya berapa. Jadi nggak ada harian. Jadi mereka mau gaji mereka atau pendapatan mereka itu terserah mereka sendiri yang nentuin. Dari prosesnya mereka tiap hari dapat berapa kan, mereka punya target pasti kan. Jadi memang dari sini itu mereka saya saranin itu di atas 100.000 per hari. Kayak gitu. Jadi sistemnya borongan. Jadi kalau mereka nggak kerja, kita nggak dirugikan, mereka juga rugi sendiri, kayak gitu loh. Jadi bukan sistem gaji bulanan gitu bukan, ya? kita borongan kayak gitu sih. Oke. Sistem bagi hasil merupakan kesepakatan win-win solution antara owner dan para pengrajin. Kalau dari sisi produk nih, Mas, ini yang dari Kayu-Kayuku sendiri nih, produknya ini apa aja? Kemudian ada keunikan sendiri nggak, bedanya dari yang lain itu apa gitu? Yang pertama, produk kita ya jelas dari namanya ya Kayu-Kayuku, pasti produknya berasal dari kayu ya. Kita dari kayu limbah, jadi kita dukung Go Green ya. Jadi limbah kayu mahoni ya, kebanyakan kayu mahoni itu kan ada umurnya ada. Jadi memang di berhutani itu setelah umur berapa memang dipotong gitu loh. Jadi kita ambil limbahnya yang nggak kepake, yang nggak kejual untuk mebeler atau apa, yang pendek-pendek, yang kecil-kecil itu kita bikin produk. Banyak produknya kita itu kayak piring, mangkok dari kayu, gelas, dan kayak telenan, talam, pokoknya semuanya dari kayu. Kelebihan dari kita satu, otomatis itu natural, jadi kita tanpa bahan kimia, jadi aman buat anak kecil, buat dikonsumsi, buat naruh makan gitu. Kedua, kita produksi sendiri, jadi lebih harga lebih murah jelas pertama. Kedua, itu bisa custom, jadi sama nih klien atau konsumen mau bentuk kayak gini, ukuran kayak gini, mau apa, yang penting ada gambarnya kita bikinin kayak gitu sih.
Kalau ini sendiri Mas, platform untuk berjualannya. Nah, platformnya yang awal kayu-kayuku terbentuk tahun 2020 bulan 9 itu kita buka di Shopee. Jadi Shopee kita pelajari, kita ikutin aja yang ada di Shopee, kayak komunitas Shopee. Kita sering ikut kayak mentor Shopee, ada itu kalau di Shopee. Terus kita buka di Tokopedia. Yang ketiga itu dari Facebook ya, Facebook, marketplace Facebook. Yang keempat, yang paling utama itu adalah dari teman-teman kita sendiri, circle kita sendiri. Kita jualan lewat WA, kita di Instagram. Dengan memanfaatkan marketplace serta sosial media, produk kayu-kayuku semakin banyak peminatnya. Pembelinya atau marketnya ini udah sampai ke mana aja nih Mas? Apakah di Jember aja, apa luar kota atau sampai luar negeri? Kebanyakan kita marketnya di luar Jember malah, kebanyakan ya. Di Jogja, di Jakarta, di Bali, kayak kafe-kafe, terus hotel. Kebetulan kalau yang di luar negeri kita bermitra dengan Shopee. Jadi ada program dari Shopee yang buat seller itu lebih mudah untuk ekspor. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet ngurus dokumen, ngurus apa, nggak perlu. Kita tinggal kirim ke alamatnya Shopee Jakarta di Indonesia, nanti Shopee Indonesia itu yang kirim sendiri ke luar negerinya, ke Vietnam, ke Singapura, Malaysia, ada beberapa negara lagi. Jadi kita nggak ribet-ribet ya, itu keuntungan ikut Shopee sih. Dengan bekerja sama dengan Shopee, produk dari kayu-kayuku kini merambah hingga kancah internasional. Kenapa orang harus beli produk ini di kayu-kayuku Mas? Nah, salah satu alasan produk kita harus dibeli itu, pertama, harga itu pasti lebih murah daripada produk di lainnya. Bahkan kita bisa bilang produk kita itu termurah se-Indonesia. Bisa dibuktiin di Shopee, di marketplace lainnya, harga kita dengan standar produknya, dengan ukurannya, dengan kualitasnya, kita berani, kita paling murah se-Indonesia. Dan kita itu bisa nego harga ya, jadi sesuai quantity ya. Nah, itu. Kedua, bisa custom, jadi mau bentuk apa, mau seperti apa, itu custom aja. Kayak tadi contohnya ada mesin CNC kita, jadi kita bisa lebih presisi, lebih semi robotik ya. Jadi semua produk kita itu bentuk-bentuknya itu unik, nggak bakalan bisa dibuat tangan, itu susah banget gitu. Jadi kalau pakai mesin lebih presisi. Terus ini dari kualitas ya, aku berani jamin kualitas. Kalau ada cacat, ada apa, ada kurang bagus, itu bisa dikembalikan ke kita free, kita kirim ulang lagi. Sejauh ini udah berapa ini Mas? Apa kayak macam-macam bentuk dari produk ini, kayak misalnya tatakan apa segala macam? Udah ada berapa banyak Mas? Kita ada produk sekitar 150 produk. Itu dari 150 produk itu ada beberapa macam jenis ukuran. Kan kalau piring kan mungkin dari ukuran 10, 12, 20, 22, masih mangkok seperti itu. Jadi itu masih berapa persen dari produk kita yang kita upload, karena kita terus berinovasi, kita ikuti zaman, kita ikutin permintaan dari konsumen. Terus kalau dari range harga sendiri Mas, mulai dari berapa, terus kemudian apakah pembeliannya itu bisa pieces atau harus grosiran atau gimana tuh? Range harga kita ada yang dari 2.000, ada tergantung bentuknya, karena semakin susah bikinnya itu semakin mahal pasti, karena kerajinan ya, pakai tangan. Cuman kita nggak bisa 100% sama antara satu bentuk sama bentuk lain, kita prosesnya manual semua kayak gitu. Kecuali tadi yang CNC kita bisa. Ada yang harga 10.000, ada yang 20.000, ada yang 30.000, tergantung ukurannya juga kayak gitu. Kalau harga masalah beli bisa ecer, bisa grosir, harga kita pasti jamin murah sih, gitu aja. Harga produk di kayu-kayuku dijamin murah se-Indonesia Raya. Nah, dari sejauh ini udah berapa lama usahanya, terus kemudian omsetnya itu gimana Mas? Kalau aku usaha tahun 2020 awal mulai, berarti 2000 akhir
Jadi hampir 1 tahun ya. Jadi kita 1 tahun untuk omset ya, kita awal sih nggak begitu gede karena masih cari pasar, kita masih produksi juga terbatas, hanya nggak bisa gede. Tapi alhamdulillah selama setahun ini mungkin sekarang udah ya tadi udah sekitar 1 M lebih lah untuk setahun ya, sekitar hampir 1-2 M-an lah. Yang online itu sekitar 1,5 M, kalau yang offline 500 jutaan lah sekarang itu. Oke. Mas, value edit dari bisnis ini apa sih, Mas? Yang jelas kita tuh proses dari limbah, kita go green, jadi tidak pernah nebang pohon sembarangan. Kita dari limbah memang benar-benar kayu yang nggak bisa dipakai sebenarnya, jadi nggak bisa dipakai untuk mebeler, nggak bisa untuk dijual oleh perhutani juga nggak bisa. Jadi semua itu harus kita nyanangin bahwa produk kita itu adalah memang benar-benar produk yang go green, jadi nggak ada penebangan hutan, nggak ada illegal logging kayak gitu sih. Produk kayu-kayuku dijamin produk Go Green. Jadi buat teman-teman yang mau bikin usaha atau mau mulai usaha, jangan pernah itu takut gagal. Yang jelas namanya usaha itu pasti ada berhasil atau tidak. Jadi yang jelas kita kerja, usaha itu harus dikerjain, jangan cuma diniatin. Usaha itu harus dari hati, bukan karena paksaan. Karena usaha yang dari hati, yang dikerjain itu pasti menghasilkan suatu bentuk, mungkin kalau nggak uang, yang penting ada pengalaman. Yang jelas jangan pernah takut untuk berusaha. Dan ingat, jadi pengusaha itu nggak bakalan bisa tidur nyenyak. Karena apa? Karena kita langsung harus berhadapan dengan konsumen, kita harus memanajemen usaha kita. Kita berpikir hampir 24 jam. Kayak itu, jangan lupa untuk usaha-usaha harus diniati, harus dijalanin. Jangan lupa untuk selalu berdoa, karena rezeki ada yang ngatur. Jangan pernah takut disaingi usahanya, karena rezeki itu ada yang ngatur sendiri-sendiri. Gitu. Mulai dari pemilihan bahan, pemotongan, cetak desain menggunakan manual alat bubut, ataupun CNC router yang mencetak desain secara presisi. Hingga finishing dengan natural oil, semua dikerjakan dan diproduksi secara mandiri oleh kayu-kayuku. Dalam berbisnis, hasil sedikit yang penting muter, nggak perlu pikir modal, yang penting jalan aja dulu. Karena sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil. Langsung aja subscribe, like, dan tekan tombol lonceng, agar kamu nggak ketinggalan update video kami. Just because I wrote